Halo sahabat anime, selamat datang di channel Anto Ayax. Dan sebelumnya admin doakan semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Untuk kali ini, admin akan membawakan lanjutan cerita Akatsuki no Yona Season 2, di mana ini merupakan video pembahasan part ke-10, yang kalau di manganya ada pada chapter 69 dan 70. Di awal cerita menampilkan suasana pagi dengan latar kastil Saika. Yona dan Hak-CS pun terbangun di suatu penginapan. Jeha dan Shinna kemudian pergi mencari informasi mengenai perang yang terjadi. Setelah kembali, mereka membawa informasi bahwa Jenderal Kan Sujin telah kalah. Sedangkan untuk kondisi di Kastil Saika, keadaan tidak terlalu berubah di mana pasukan Provinsi Sen yang ada di depan gerbang kastil belum menyerang sedikit pun. Mendengar itu, mereka pun merasa bahwa rencana Lee Hazard adalah menghalangi datangnya bantuan dari Kastil Saika kepada Jenderal Kan Sujin dengan cara menempatkan 2.000 pasukan di depan gerbang kastil. Oleh karena itu, Yona pun berencana membubarkan 2.000 pasukan Provinsi Sen tersebut demi membantu suku api. Di tempat 2.000 pasukan Provinsi Sen berada, Yona dan Hak-CS tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan menyuruh para pasukan Provinsi Sen untuk mundur. Beberapa saat kemudian, Kan Kyoga pun mendengar kabar akan adanya kekacauan di tempat perkemahan pasukan Provinsi Sen. Tanpa diketahui Kan Kyoga, ternyata Yona dan Hak-CS lah yang telah membuat kekacauan di sana. Rencana mereka adalah untuk membantu Jenderal Kan Sujin mundur ke Kastil Saika. Tapi secara tidak terduga, Shin-ah melihat pasukan suku api yang dipimpin Kan Sujin bersama dengan pasukan Provinsi Sen yang dipimpin Lee Hazard, malah menuju ke arah barat daya, di mana arah tersebut adalah arah menuju ke Kastil Hiryu. Mendengar itu, Hak pun berpendapat bahwa Kan Sujin dan Lee Hazard telah bekerja sama untuk menyerang Kastil Hiryu dan melawan Suwon. Setelah mengetahui niat Kan Sujin yang sebenarnya, Yun berpikir bahwa dengan keadaan yang sekarang, akan sulit untuk menghadapi Kan Sujin dan Lee Hazard di mana jumlah pasukan mereka berjumlah 20.000 orang. Selain itu Suwon adalah musuh Yona, sehingga tidak ada alasan baginya untuk membantu Suwon. Tapi berbeda dengan pemikiran Yun, Yona tetap ingin mengejar Kan Sujin dan Lee Hazard, demi mencegah kerajaan Kouka jatuh dalam kekacauan. Dia kemudian memerintahkan Hak untuk mencari beberapa kuda. Berpindah ke tempat Kan Sujin dan Lee Hazard, di mana mereka sedang menuju ke Kastil Hiryu. Diperlihatkan, Kan Sujin sangat berambisi untuk mengambil alih Kastil Hiryu. Melihat hal itu, Lee Hazard mengingat ketika pertama kali Kan Sujin menawarkan kerjasama untuk menyerang Kastil Hiryu. Dan ternyata mereka sudah merencanakan penyerangan ini sejak pemerintahan Raja Il. Adapun alasan Kan Sujin di balik tindakannya, adalah karena dia berpikir, bahwa sebagai keturunan Raja Hiryu, harusnya suku api lah yang memimpin kerajaan Kouka. Sedangkan alasan Lee Hazard menerima kerja sama dengan Kan Sujin, adalah supaya dia nantinya bisa mengambil alih kerajaan Kai, dengan bantuan Kan Sujin, apabila penyerangan ini berhasil. Kembali ke tempat Yona dan Hak-CS, di mana mereka berhasil mendapatkan beberapa kuda. Pada saat akan menaiki kuda, Yona teringat di mana Suwon mengajaknya naik kuda. Tapi Hak segera memegang tangan Yona dan menariknya menaiki kuda. Hak kemudian mengatakan bahwa Yona adalah keturunan kerajaan sehingga dia berkewajiban melindungi negara ini. Mendengar itu, Yona pun mengangguk dan berkata bahwa dia adalah putri dari Raja Il. Di tempat Kan Sujin dan Lee Hazard, mereka tiba-tiba dihadang oleh Suwon dan pasukannya, di mana Suwon ternyata sudah menebak rencana dari Kan Sujin. Tapi walaupun begitu, Kan Sujin yang melihat jumlah pasukannya lebih banyak dari pasukan Suwon, memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa dia bisa menang. Di sisi lain, Suwon yang juga mengetahui perbedaan jumlah pasukan mereka, tetap tampak tenang, seperti dia sudah memperkirakan hal tersebut. Suwon kemudian mengatakan bahwa perang ini hanyalah gunung kecil pertama yang harus mereka lewati. Di akhir terlihat bendera kerajaan Kouka yang berkibar menandakan dimulainya perang. Dan sebagai penutup dari part ini, admin ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.